Haddatsana Ayyub bin Sulaiman, haddatsani Abu Bakar an Sulaiman dan seterusnya. An Urwata dari Urwah an Aisyah, tak sungguhnya Siti Aisyah qalat berkata Siti Aisyah, Tama telah melaksanakan sholat agak malam Rasulullah SAW bil isya'i, menjalankan sholat isya, hatta nadahu, sehingga mengundang kepada Rasulullah Sayyidina Umar, memanggil sholat, as-sholata, marilah kita sholat. Nama telah tidur waktu itu an-nisa'u, kaum perempuan, wasibyanu, dan juga anak-anak. Fakhoroja, maka keluar Rasulullah, fakola, maka bersabda Rasulullah, mayantadiruha, tidaklah ada yang menunggu pelaksanaan sholat isya ini, ahadun, seseorang pun, min ahlil ardi, dari penduduk muka bumi ini, ghairukum, selain kalian semua. Qala, berkata itu Rabi, Urwah, wala yusalli, dan tidaklah ada yang sholat jamaidin pada hari itu, illa bil Madinah, kecuali memang di Madinah. Karena Islam baru ada di Madinah saat itu. Wakanu, dan Nabi dan para sahabat, yusalluna, pada sholat mereka semua, bima, dalam perkara, baina ayyagi basyapaku, yaitu pada saat layung yang tanda waktu maghrib itu telah hilang. Ila sulusil lailil awwali, sampai waktu sepertiga malam pertama. Ini menjelaskan waktu sholat isya yang diawali setelah tenggelamnya waktu maghrib, yaitu ditandai dengan hilangnya layung yang warna kemerah-merahan di langit sebelah barat, tentu saja ini langit sebelah barat. Begitu hilang itu, itulah waktu masuk isya. Nanti sampai ada dua penjelasan, sampai tengah malam, tapi ada juga yang menjelaskan sampai akhir malam, menjelang subuh. Tapi umumnya para ulama memegang sampai menjelang subuh, menjelang fajar keluar, fajar sodik. Di sini wafi hadal waktu al-mukhtaru, wafi hada bayanul waktu al-mukhtari di salat isya'i. Ini adalah waktu yang terpilih untuk melaksanakan sholat isya. Di sini dijelaskan, salluha bima baina ayyaghiba syafaku ila sulusil lail. Sholatlah kalian semua untuk sholat isya itu antara waktu hilangnya layung, itu apa layung itu ya? Layung yang ada di sebelah barat warna merah sampai sepertiga malam. Itu waktu sholat isya. Jadi boleh diakhirkan sholat isya itu sampai tengah malam. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Mahmud qala, dan seterusnya. Haddatsana Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW syugila anha, beliau itu sibuk pada satu malam, fa'akhkharha, maka mengakhirkan Rasulullah terhadap salat isya, hatta raqadna, sehingga kami semua ini tidur di masjid, di dalam masjid. Summa staiqadna, kemudian kami semua bangun kembali, summa raqadna, kemudian kami tidur kembali. Summa taiqadna, kami bangun kembali. Summa kharaja, kemudian keluar alaina, kepada kami, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Tanpa setrum ini, Pak. Di sini juga tidak ada setrum. Tidak. Nanti habis listrik berhenti. Nah, itu tanpa listrik.
Rasulullah keluar, kemudian beliau bersabda, laisa ahdun, tidak ada seorang pun min ahlil ardi, dari penduduk muka bumi ini yang tadiru, yang menunggu salat biarukum selain kalian. Betapa istimewanya kalian adalah orang-orang yang menunggu sholat gitu. Maka ininya masalahnya. Setengah jalan. Gimana extensionnya mana bermasalah? Nah, ayah enak audit. Non, Pak. Terus hadis berikutnya. Waqala, berkata itu rawi hadis, sami itu saya mendengar Ibnu Abbas, kepada Ibnu Abbas yaqulu, sama Ibnu Abbas berkata, Rasulullah telah mengakhirkan sholat isya sampai kami yang menunggu di masjid tertidur, gitu ya, ketiduran. Kemudian bangun dan waktu itu Sayyidina Umar mengajak, marilah as-sholata. Nah, ini perlu diperhatikan. Ajakan Sayyidina Umar, ucapan itu as-sholata. Itu sesuatu keniscayaan, keharusan ucapan itu. Itu artinya mengandung makna as-sholata. Wahai, mari kita sholat. Makanya kalau imam mengajak waktu mau sholat sunnah itu as-sholata jami'ah. Ucapannya harus gitu. Jangan as-sholatu jami'ah. Itu beda makna kalau as-sholat jami'ah. Yang benar itu as-sholata jami'ah. Ini yang diucapkan oleh Sayyidina Umar juga. Qala, berkata atau qala Ibnu Abbas, fakhroja, maka keluar Nabiullah, Nabi SAW, seolah-olah ka'anni anduru ilahi, saya melihat Nabi yakturu suhu, mengucurkan air gitu. Wadian, sambil meletakkan Nabi ya dahu, tangan beliau ala roksi, di atas kepala beliau. Mungkin seperti ini. Faqala, kemudian bersabda Nabi, lawalaan asyukko, kalaulah tidak memberatkan ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, pasti aku akan perintahkan mereka, umatku itu, ayusallu ha, untuk melakukan sholat isya, hakada, seperti ini. Artinya sholat isya itu di akhir waktu. Tetapi di sini Nabi mengatakan, itu tentu saja memberatkan umatku. Kalau harus bangun sekitar pukul 12, pukul 2 pagi itu berat. Jadi nggak apa-apa juga sholat awal waktu isya itu. Hanya yang terbaik, lebih baik itu dilakukan di akhir waktu supaya sekalian tahajud. Tapi sekali lagi Nabi di sini tidak mewajibkan. Silahkan pilihan. Mau memilih sholat awal waktu isya itu juga baik-baik saja, sah. Ini sama saja penjelasannya dengan tadi, laula an asyukku ala ummati lamartum ayyusalluha kadza.
Kalaulah tidak memberatkan terhadap umatku, tentu aku akan memerintahkan umat itu sholat isya seperti waktu ini, yaitu sudah tengah malam. Nah, kemudian di sini penjelasannya istadalla bihi man dhahaba ila anna an-nauma la yanqudul wudu'a. Dari hadis juga di atas disimpulkan oleh para ulama bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Wala dilalata fihi lihtimali ayyakuna ar-raqidu minhum kana qa'idan. Nah, selama ini kita mengetahui memang tidur itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah kemungkinan selama kita tidur itu bisa mengeluarkan angin atau kentut. Itu yang kita tidak sadar, gitu kan. Itu saja. Sesungguhnya tidurnya sendiri tidak batal. Sehingga apabila kita tidur dalam posisi duduk seperti ini sambil nyarande gitu, sambil bersandar ke dinding dan posisi pantat kita itu terhalang oleh tempat duduk, nah itu tidak perlu wudhu lagi. Karena apa? Karena kemungkinan keluar angin dari bawah ini kecil gitu kan. Bahkan tidak ada karena terhalang oleh duduk kita. Tapi kalau tidurnya terlentang atau ngagoler gitu atau nyangigir, nah itu tidak ada yang mengendalikan ini dubur kita. Jadi yang membatalkan wudhu itu bukan tidurnya, tapi kemungkinan batal karena sebab lain selama tidur karena kita tidak sadar. Ini yang diambil kesimpulan oleh ulama. Ila annan nauma la yanqudul wudu'a, bahwa sungguhnya tidur itu tidak membatalkan wudhu. Hanya lihtimali ayyakuna raqid minhum kana qaidan. Nah, kalau yang tidurnya sambil duduk itu yang dijamin tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau tidurnya sambil di luar posisi duduk, itu sebaiknya wudhu saja. Karena tidak tahu gitu selama tidur. Kecuali tidurnya sambil sadar, gitu kan, perum hayam. Dan kita tahu, yakin tidak batal. Nanti silahkan tidak perlu wudhu lagi. Hanya gegoleran saja misalnya. Ini penjelasannya sama dengan di atas. Kemudian bab waktu isya ila nisbil lail, bab waktu isya sampai tengah malam. Karena Nabi itu senang, yastahibu senang Nabi takhiroha mengakhirkan waktu sholat isya tengah malam. Haddatsana Abdurrahman dan seterusnya dari Anas. Qala berkata Anas, akhara telah mengakhirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya'i, salat isya ila nisbil laili sampai tengah malam. Summa shalla, kemudian Nabi salat, summa qala, kemudian Nabi bersabda, qad salat, telah salat an-nasu orang-orang wa namu dan telah tidur. Ama innakum bi salatin man tadartumuha. Nah, kalian semua selagi nunggu salat, ya itu juga termasuk dihitung salat di sisi Allah. Jadi Nabi itu suka melaksanakan sholat di akhir waktu untuk isya, tetapi tetap dengan berjamaah dengan para sahabat, dan para sahabatnya juga ya beliau menginginkan mau menunggu Nabi. Nah, kalau ternyata lengkapnya berjamaah itu pada awal isya, ya udah awal saja. Karena kalau nunggu pukul 12 ya bisa sholat tapi sendirian. Jadi udah ambil di awal sholat isya. Ini seperti disebutkan di hadis di atas, kalaulah tidak memberatkan, artinya bisa memberatkan bagi sebagian yang lain, sudah biasa saja di awal waktu. Babu fadli sholatil fajri. Sekarang kita masuk ke keutamaan sholat subuh, fajar. Dan ini ada kaitan dengan persoalan waktu ini. Masalah agak-agak krusial soal waktu fajar. Nah, sekarang juga tadi kan Pak Suyoto hadir. Nah, sekarang beliau sedang mengamati fajar di atas. Nanti foto-foto hasil pengamatan beliau kita tampilkan. Hah? Oh, udah 4 hari ya beliau. Ingin meyakinkan bahwa betulkah sholat subuh kita itu kecepatan gitu. Nah, itu
Udah tahunya 2 pekan yang lalu kan, tapi tidak sembarangan kita membuat kesimpulan terus diamati, dan saya juga sama mencari-cari berita itu, betulkah sholat subuh kita itu terlalu cepat? Karena jangan gegabah juga, ini sudah diputuskan oleh Kementerian Agama, sudah ada BHRI, Badan Hisab Ruqyat, itu kan, dan tentu di situ ada sejumlah pakar, para ulama ahli falak yang memutuskan itu. Tetapi di sisi lain ada juga penelitian yang dilakukan secara empiris, gitu. Dilakukan selain pakai ilmu falak, pakai ilmu astronomi, juga dilakukan penelitiannya di lapangan. Nah, maka dengan demikian kita harus hati-hati masalah ini. Tapi di sisi lain, kalau kita sudah tahu, jangan nutruk juga gitu kan, bahwa sholat kita itu kecepatan belum masuk waktunya. Padahal salah satu syarat sah sholat itu adalah harus di dalam waktu. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Itu Quran mengatakan. Sesungguhnya sholat bagi kaum mukmin itu, ya tentu yang maksud sholat wajib adalah harus pada waktu-waktu yang tertentu. Sehingga kalau sholat di luar waktu tidak sah secara fikihnya begitu, secara syariah. Nah, dalam hal ini tentu kita harus hati-hati juga karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di satu sisi sudah ditetapkan begini, tapi di sisi lain ada temuan bahwa subuh itu kecepatan. Mari kita lihat dulu. Jangan buru-buru juga memutuskan bagaimana sikap kita. Tapi kalau kita sudah tahu, kita mengapa tidak berubah? Haddasan Musaddad dan seterusnya. Jarir bin Abdullah, kunna, ada kami semua, indan Nabi, di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idnadoro, pada saat itu lihat Nabi ilal komari, ke bulan Lailatul Badri, bulan purnama. Faqala, bersabda Nabi, amma innakum, adapun kalian sesungguhnya, kalian semua sesungguhnya, satarauna, akan melihat kalian semua, robbakum, kepada Tuhan kalian itu, kama tarauna hadza, sebagaimana kalian saat ini melihat itu bulan. La tudomuna, tidak akan berdesak-desakan, tidak akan kumpul-kumpul gitu, tetapi itu tandanya dalam keadaan berdesak-desakan itu tidak nyaman, tetapi akan dengan sepenuh kenyamanan melihat Tuhan kalian di surga nanti. Biru yatihi, di dalam melihat Tuhan itu. Nah, ini statatum, maka kalau kalian semua mampu antuglabu, untuk tidak dilewatkan ala sholatin, terhadap sholat qoblatul syamsi, sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat fajar, sholat subuh, wa qobla gurubiha, dan sholat sebelum terbenam matahari, sholat asar. Faf'alu, maka kalian kerjakan itu, 2 sholat itu dengan sepenuh hati. Maka kemudian Nabi membaca ayat Quran, fasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Maka engkau bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ini dalil yang dipakai oleh Nabi dari Al-Quran. Betapa perhatikan itu, salah satu syarat untuk supaya bisa melihat Allah, kita tetap menjalankan sholat subuh dan sholat asar dengan cara yang baik. Haddatsana Hudbah dan seterusnya. Qala, bersabda Nabi, man, siapa orang sholat, yang sholat itu orang al-bardaini, 2 sholat yang dingin, dakhala jannah, pasti dia akan masuk surga. Al-bardaini itu sholat yang dingin itu, karena di sana di negara subtropis di Madinah itu memang mengenal musim dingin. Yang dimaksud musim dingin itu yaitu asar dan subuh. Itu waktu-waktu sedang dingin-dinginnya. Haddatsana dan seterusnya dari Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mislahu, seumpama tadi hadis. Ini hadis-hadisnya sama mengenai perhatikan soal 2 sholat ini, sholat subuh dan sholat asar. Kadang-kadang lalai kalau sholat subuh karena ketiduran, kalau sholat asar karena sedang asik-asiknya main, kan? Nggak bisa ditinggal itu 2 sholat itu. Nah, di sini dijelaskan sholatul bardain itu adalah al-fajr wal asr, sholat fajar dan asar.
Sesuai dengan hadis di atas, qablatul syamsi, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Kemudian bab waktil fajri. Sekarang bab mengenai waktu sholat fajar. Sholat subuh. Haddatsana Umar Asim, haddatsana Hammam an Qatadah an Anas, dari Anas, anna Zaid bin Sabitin, sesungguhnya Zaid bin Sabit, haddatsahu, membacakan hadis, annahum, bahwa para sahabat itu tasahharu, makan sahur untuk melakukan ibadah puasa, ma'an Nabi, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qamu, kemudian mereka Nabi dan para sahabat menjalankan atau berdiri untuk melakukan ila salat subuh yang dimaksud. Qultu, kemudian saya bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam bainahuma, berapa lama itu waktu antara makan sahur dengan sholat subuh? Ola, menjawab Zaid bin Sabit, qadru khamsina aw sittina ayatan. Kira-kira selama membaca ayat Quran 50 sampai 60 ayat gitu. Kemudian haddatsana, dan seterusnya dari Anas bin Malik, annan nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajad bin Sabit, dan Zaid bin Sabit, tasahharu, telah sahur Nabi beserta Zaid bin Sabit. Kita ketahui Zaid bin Sabit itu adalah sekretaris Nabi, penulis, termasuk penulis wahyu. Al-Quran itu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Waktu turun kepada Nabi, walaupun ditulisnya masih belum seperti saat ini. Tapi beliau itulah yang menulis. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu sekretaris Nabi di samping sahabat yang lain. Falamma farogo, maka pada saat selesai Nabi beserta Zaid bin Sabit min sahurihima, dari melaksanakan sahur mereka berdua, qoma, berdiri Nabiullahi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila sholati, untuk melaksanakan sholat, basolah, maka beliau sholat. Qulna, saya bertanya li Anasid, kepada Anas, kam kana, berapa lama baina farogihima, antara selesai sahur Nabi dan Zaid bin Sabit, min sahurihima, dari sahur keduanya, wadukhulihima, dan masuk keduanya Nabi dan Zaid bin Sabit bisolati, melaksanakan sholat subuh. Ola, menjawab Anas, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Kira-kira selama seseorang membaca 50 ayat. Itu waktu jeda antara sahur dan sholat subuh. Yang dalam istilah kita mungkin itu waktu imsak. Imsak. Di kita umumnya 10 menit waktu imsak. Nah, itu bisa untuk dipakai membaca kira-kira 50 ayat atau 60. Jadi Nabi di sini mencontohkan juga, jangan nyambung antara makan sahur langsung sholat subuh, sebaiknya kasih jeda. Itu dalam istilah kita imsak. Walaupun sesungguhnya waktu imsak juga kalau masih ada yang belum selesai, itu masih ada sisa makanan, daripada dibiarkan besok jadi basi, ya makan saja dulu. Karena waktu selesai atau mulai puasa itu, waktu fajar itu sama dengan waktu datangnya sholat subuh. Imsak itu adalah untuk kehati-hatian. Kemudian hadis yang berikutnya, haddasan Ismail bin Abi Uwais an ahihi, dan seterusnya, kuntu, aku ada, atas haru, aku makan sahur di ahli beserta keluargaku, sumayakunu, kemudian ada suratun, bercepat-cepat bi, denganku, an udrika, untuk mendapatkan aku ini sholat al-fajr, melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh ma'a Rasulullah, beserta Rasulullah SAW. Nah, ini bisa jadi sahurnya kesiangan sehingga makannya itu belum selesai, takut kehabisan atau ketinggalan sholat subuh. Masih itu dalam kondisi posisi darurat. Nggak apa-apa. Jadi di sini untuk menegaskan juga bahwa memulai puasa itu pada waktu fajar sebetulnya waktunya itu. Hanya kalau mau hati-hati pakai imsak juga silahkan, baik-baik saja. Karena Nabi juga menyontohkan di atas itu ada dengan Zaid bin Sabit. Haddatsana Yahya bin Bukair, qala akhbarun Al-Lais an Ukail an Ibnu Syihab, dan seterusnya dari Siti Aisyah, qalat, berkata Siti Aisyah, kunna, ada nisaul mukminati,
perempuan-perempuan beriman yashhadna ikut hadir sholat ma'a Rasulullah beserta Rasulullah SAW sholat al-fajri, sholat subuh. Muta'allipa'atin yang mereka itu menutupi karena bimurutihina dengan kerudung-kerudungnya, artinya wajahnya itu tertutup, pakai mungkin masker kalau sekarang atau pakai cadar. Semayan qalibna, kemudian mereka itu pulang ila buyutihina ke rumah-rumah mereka, hina yaqdina, pada saat selesai kami semua salat subuh, la ya'rifuhunna, kami tidak mengenali ahadun seseorang, seseorang minal gulasi karena masih gelap. Nah, ini terkait dengan waktu salat subuh. Nah, dalam hadis-hadis yang lain, hadis Abu Daud nanti di sini ada dijelaskan, atau kita lihat dulu hadis-hadis ini. Dari yang diriwayatkan oleh imam-imam hadis yang lain. Kamkana, berapa lama bainal adzani was sahur, antara adzan dan sahur? Ai adzanu ibnu ummi maktum li anna bilalan kana yu'adzinu qabla al-fajri wal akharu yu'adzinu idza tala'a. Nah, berapa lama antara jarak adzan dan sahur? Yaitu adzan ibnu ummi maktum dan adzan Bilal. Ini kita kenal, waktu zaman Nabi itu ada dua muadzin. Yang pertama Ibnu Ummi Maktum, yang kedua Bilal. Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang buta, tapi suaranya bagus. Sehingga ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin. Nah, adzan pada saat itu suka dua kali. Yang kita kenal dengan adzan awal. Nah, adzan awal itu adalah adzan yang biasa dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum kelihatannya. Ibnu Ummi Maktum adzan pertama yang di kita dikenal adzan awal. Nah, itu adzan untuk memberitahukan ini waktu sahur. Atau untuk melakukan sholat tahajud di akhir. Di kita juga sekarang suka ada yang adzan pukul 3 gitu kan. Nah, itu adzan awal, dan itu ada contohnya dari zaman Nabi. Nah, kalau adzan itu ya memang harus dikumandangkan keluar, harus terdengar gitu kan. Untuk memberitahukan bagi yang mau sholat malam atau mau sahur, kalau saat bulan puasa silahkan. Nah, antara adzan itu nanti dengan adzan pada saat sholat subuh ini. Karena yu'adzinu qoblal fajri wal akharu yu'adzinu idza tola'a. Yang keduanya adzan itu pada saat idza tola'a, apabila telah terbit fajar. Itu adzan subuh. Itu Bilal yang adanya. Yang pertama Ibnu Ummi Maktum, kemudian adzan subuh itu waktu sholat Bilal. Nah, sekarang yang dimaksud waktu sholat fajar itu kapan mulainya? Itu dalam hadis lain nanti disebutkan oleh Nabi, atau kita baca berdasarkan penjelasan ini dulu aja. Wastadalla al-musannifu bihi ala anna awal waqti subhi tulu'il fajri. Musannif, maksud musannif itu pengarang, yaitu di sini Ibnu Hajar al-Asqalani, menjelaskan, mengambil dalil bahwa awal waktu sholat subuh itu tulu'ul fajri, keluarnya fajar. Li'annahu al-waqtu alladzi yahrumu bihi at-ta'am wasyarab. Yang mana waktu keluar fajar itu haram kita makan dan minum bagi yang mau puasa. Itulah mulai saat puasa itu, saat waktu fajar keluar atau waktu subuh. Wal muddatu allati bainal faragh min sahur wa dukhul bi sholati wa hiya qiraatul khamsina. Nah, antara sahur dan masuk waktu subuh itu kira-kira selama 50 ayat. Nah, nanti juga fajar itu ada dua macam. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa fajar kadzib itu juga berupa cahaya matahari. Maksudnya matahari masih di bawah ufuk sebetulnya. Masih di bawah, hanya sudah keluar cahayanya. Mungkin kita untuk mengetahui seperti apa cahaya matahari, kalau waktu tenggelam maghrib itu masih sudah ada mega itu, atau apa istilahnya, layung kan. Di sore hari kan kalau matahari tenggelam udah waktu maghrib kan suka ada layung. Nah, pada saat menjelang matahari terbit juga cahayanya itu sudah menyembul ke atas bumi. Kalau cahayanya berupa cahaya menyembur ke atas, itu juga fajar. Tapi itu fajar kadzib. Belum waktu subuh.
Masih boleh makan minum bagi orang yang puasa. Nah, kemudian nanti lama-lama fajarnya itu akan memanjang horizontal. Mustatilan istilah dalam hadis. Mustatil itu artinya melebar ke kiri kanan atau horizontal. Itulah fajar sodik. Nanti dalam foto-foto bisa kelihatan. Sejumlah pengamat yang sudah pernah disampaikan juga. Nah, fajar sodik itu adalah apabila sudah ada cahaya antara cahayanya itu bukan ke atas, bukan kalau dalam hadis itu seperti ekor serigala. Nah, ekor serigala itu vertikal ke atas, tapi adalah harus mustatilan, harus memanjang kiri kanan. Nah, kalau istilah lain ada golas atau istilah dalam surat Al-Baqarah itu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga jelas dulu bagi kalian benang putih dan benang hitam. Artinya di situ kelihatan yang masih hitam itu bumi dan yang sudah putih itu nanti ada cahaya fajar yang memanjang. Nah, itu dalam foto-foto bisa kelihatan. Masih gelap sih permukaan bumi itu. Tetapi karena ada sembulan sinar matahari yang kita sebut fajar yang memanjang, itu yang disebut dengan al-khaytul abjad, benang warna putih. Sehingga kelihatan batasnya itu gitu. Hitam dan putihnya itu yang disebut dengan mustatilan fajar sodik. Sejak saat itulah waktu subuh dimulai. Nah, menurut penelitian-penelitian di lapangan, ini kecepatan saat ini yang ditetapkan oleh Kemenag itu kan, cepatnya itu tidak tanggung-tanggung sampai 20 menit kan. Artinya kaum muslimin umumnya sholat subuh sebelum waktu masuk subuh. Jadi itu dilakukan penelitian-penelitian. Kalau dilihat dari sisi derajat, subuh saat ini itu umumnya di minus 20 derajat. Artinya posisi matahari di bawah ufuk, masih di bawah bumi, begitu. Kalau ditarik garis ke sini dan garis ufuk garis lurus, itu derajatnya itu 20 derajat. Nah, fajar sodik itu dari sejumlah penelitian baru nyembul, baru kelihatan pada derajatnya antara 13 atau mulai 15, 16 juga sudah keluar. Jarak waktu per derajat itu adalah 4 menit. Jadi kalau di sini ada selisih dari 20 ke 15 itu 5 derajat, berarti 5 kali 4, 20. Dari mana 4 menit ini? Nah, dalam sehari semalam itu kan 24 jam. Per jam itu 60 menit. 24 kali 60 dibagi derajat bumi itu kan 360 derajat. Dalam satu lingkaran itu menghasilkan derajatnya 4 derajat. Sehingga kalau selisih dalam 5 derajat, kalau dimenitkan kecepatan 20 menit. Dari hasil penelitian-penelitian yang diteliti secara empirik di lapangan, diamati langsung. Kalau minus 20 menit itu umumnya pakai ilmu falak, pakai teoritis rumus-rumus matematika, kan? Yang ini memang dipelajari oleh para santri juga di pesantren-pesantren. Ahli falak itu kebanyakan orang-orang pesantren, lulusan pesantren. Yang kalau di ilmu-ilmu umum itu ilmu astronomi sebetulnya. Hitung-hitungan. Nah, yang penting di sini sudah dibuktikan di lapangan bahwa banyak pengamat ini bukan 1, 2, termasuk yang terakhir itu Muhammadiyah mengatakan telat atau kecepatan 8 menit. Nah, kalau 8 menit di kita ini, di Masjid An-Nas, itu sudah terlampaui. Karena adzan saja katakanlah 4 menit kan, ditambah suka di Jeddah kita itu 8 menit ya Pak Suyoto ya. Nah, itu sebetulnya sudah aman. Kalau apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah bahwa kita itu kecepatan 8 menit. Karena waktu tunggu kita juga di sini adalah sudah 8 menit lebih ditambah adzan. Tetapi ada penelitian lain bukan 8 menit. Artinya kalau menurut Muhammadiyah itu posisi minus 18 derajat. Jadi selisihnya hanya 2 derajat. Penelitian lain yang ini banyak dilakukan baik dari kalangan NU maupun Muhammadiyah kalau dilihat dari organisasi, bukan hanya satu pihak. Walaupun tidak sedikit juga yang tetap kekeh, udah minus 20 derajat itu, baik dari orang
orang NU maupun dari organisasi yang lain, tetapi yang meyakinkan hasil penelitian itu adalah di sekitar 15 derajatan. Artinya di situ terjadi selisihnya itu sekitar 20 menit. Nah, nanti ada kaidah usul fikih yang mengatakan begini. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari ikhtilaf, dari perbedaan-perbedaan pendapat itu disukai. Artinya begini, kalau kita melakukan sholat subuh pada posisi minus 20 derajat, itu kan masih diperselisihkan. Orang yang mengatakan itu salah itu belum masuk waktunya. Tapi kalau kita sholat pada minus matahari itu 15 derajat, baik yang mengatakan pada posisi minus 20 maupun yang mengatakan itu hasil penelitian kami memang di 15 derajat, itu kita aman, kan? Keluar dari perbedaan pendapat. Maka kaidah usul fikih tadi mengatakan begitu. Al-khuruju minal hilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu ada disukai, lebih baik, aman gitu kan. Pada waktu sholat baik menurut ahli falak sudah benar, karena yang penting sebelum terbit matahari kan. Atau menurut penelitian-penelitian di lapangan itu juga benar, yang penting belum terbit matahari. Nah, adapun waktu terbit mataharinya sama, itu waktu matahari menyembul gitu. Nah, ini juga penjelasan yang terkait dengan soal waktu subuh. Kalau secara teoritis dari penjelasan fikihnya antara yang menyatakan minus 20 dan minus 15 sama saja. Toh itu penjelasan dari hadis Nabi, kan? Hanya membuktikan di lapangan fajar shodiq itu kapan. Itu yang berbeda-beda pendapat. Sama seperti bulan puasa itu dimulainya kapan, kan? Ru'yatul hilal. Perbedaannya di situ. Yang ru'yatul hilal itu mengapati di lapangan. Tapi dalam yang mengatakan, wah bulan Ramadan itu sudah bisa dimulai tanggal sekian, nah itu pakai hitungan ilmu falak, pakai ilmu hisab. Tanpa mengamati di lapangan. Biasanya itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sudah tahu dari sekarang juga bulan Ramadan itu akan terjadi tanggal 3 bulan April misalnya. Tanpa diamati. Tetapi Kementerian Agama beda lagi. Harus diamati dulu, kan? Nah, sehingga kita juga ikut Kementerian Agama karena pembuktiannya bukan hanya hisab tetapi ru'yah. Nah, dalam hal sholat subuh juga begitu. Jangan hanya ilmu falak, buktikan juga di lapangan. Nah, untuk kepentingan ini Pak Suyoto sudah 4 atau 5 hari Pak Bapak mengamati paling tidak dari posisi kita itu kan. Walaupun tidak pakai teleskop Bapak ya. Pakai mata telanjang. Tapi ini paling tidak untuk meyakinkan kepada kita, betulkah apa yang disinyalemenkan oleh para ahli pengamat di lapangan itu dengan apa yang kita pahami di sini itu. Nah, nanti foto-fotonya kita tampilkan hasil pengamatan Bapak. Di samping nanti ada hasil penjelasan dari tokoh NU di sini, Pak. Saya kira hadisnya sama ini juga, atau terakhir nih, hadisnya terakhir kita bahas dulu sebelum masuk ke waktu. Kata Nabi SAW begini, man adrokas minas subhi rokatan qabla an tatlu'a syamsu faqad adrokas subhi. Siapa orang yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari, maka sudah sempurna sholat subuhnya. Jadi misalnya kita bangun terlalu ada telat, kita sholat subuh, begitu dalam rakaat pertama langsung terbit matahari. Nah itu sholat subuhnya sempurna, teruskan saja. Demikian juga sholat asar. Saat sholat asar, begitu sholat asar, tenggelam matahari di sini, kata Nabi, faqad adrokal asro, telah sah sholat asar. Jangan khawatir. Yang penting, yang utama jangan sampai tinggalkan sholat. Sholatnya, waktunya terburu habis juga tetap sah. Nah ini juga nanti bisa dijadikan dalil kalau kita sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu kita, karena ada kesibukan, begitu datang ke masjid, udah 1 rakaat. Nah, kita ikut saja. Tidak ikut khutbah tetap sah sholat Jum'ahnya. Demikian juga sholat-sholat yang lain. Nah, kemudian dari riwayat Imam Nasai diperluas lagi begini. Man adroka rokatan minas sholati faqad adroka sholata kullaha illa annahu yaqdo ma fatahu. Siapa orang yang mendapati 1 rakaat dari sholat, maka dia telah sempurna dapat sholat keseluruhan.
Kecuali dia harus melengkapi apa yang tadi ketinggalan. Nah, ini dikaitkan kalau kita jadi masbuk. Kalau pada saat kita datang ke masjid sudah berjamaah sudah didirikan, pas imam ruku. Nah, dalil hadis ini bisa dijadikan dalil selagi kita masih dapat ruku itu sudah sempurna 1 rakaat. Tidak usah diulang. Ini hadisnya. Walaupun nanti di antara kita juga ada yang itu belum 1 rakaat. Ada juga itu hadisnya itu ya, yang mengatakan bahwa 1 rakaat itu harus sempurna, ada takbiratul ihram, kan itu rukun, kemudian baca Al-Fatihah, itu harus keburu, dan bisa ruku itu sempurna 1 rakaat. Tapi kalau belum sempat membaca Al-Fatihah, itu belum 1 rakaat, tidak dihitung 1 rakaat. Tapi hadis ini mengatakan itu rakaat itu sudah sempurna bisa jadi 1 rakaat. Nah, bagi yang ragu-ragu, ya jangan dulu ikut kalau sudah sedang dalam posisi rakaat, dalam ruku, posisi imam di ruku. Tapi kalau masih sempat baca Al-Fatihah, dapat 1 rakaat. Ini tapi hadisnya riwayat Imam Nasa'i. Saya kira itu mungkin untuk penjelasan hadis-hadis. Kita lihat dulu terkait dengan persoalan waktu subuh.